Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ali Rohmat, petani pisang official. Pagi ini kami akan memberikan tips di saat musim penghujan seperti ini. Banyak sekali semut-semut berkeliaran ya, termasuk binatang-binatang kecil, binatang penggerak ke daun yang notabene akan sangat mengganggu pertumbuhan daun maupun batang. Itu karena faktor cuaca dan saat musim penghujan seperti ini. Jadi tips dari saya intinya pada saat segini ini kurang lebih ya 2 bulan ya, 2 bulan ataupun 1,5 bulan atau 2 bulan ini harus kita lakukan penyemprotan dulur. Oh ya, satu, mohon maaf untuk kemarin ya, saya yang naikkan drone itu ya, mohon maaf ya. Drone abal-abal, tapi kan keren juga. Mohon maaf dulur ya semuanya ya. Bukan maksud saya itu wah bujui, bukan seperti itu. Intinya karena kepinginnya kita melihat dari view dari atas. Jadi gimana cara saya yang tidak punya drone ya, doakan aja semoga saya bisa beli drone dulur. Gini, oke dulur, kita akan langsung aja memberikan tip. Ini hanya sederhana, kita tidak pernah yang neko-neko. Kita kasih apa itu, Sevin dulur, Sevin yang beli di toko pertanian banyak itu. Hanya kita campuri pupuk daun. Jadi kita harus pada saat kecil gini kita kasih Sevin. Jadi nanti minimal 2 minggu sekali tuh, karena ini banyak sekali semutnya. Tadi aja ada kaki saya sampai runyam dulu. Nah, ini tempat pembuangan dulu, pembuangan sampah yang saya bakar sedikit-sedikit dan kita tanami. Kita akan tunjukkan juga sebentar lagi jantung ontong yang hampir 1 kepala sapi, bener-bener besar banget sampai plastiknya itu enggak mau copot. Plastik penutup tuh sampai enggak mau copot karena besarnya jantung. Jadi kita naik pakai tangga, kita lepas. Biasanya kan plastik ukuran 1 kilo itu kan bisa lepas sendiri. Itu sampai nggak mau lepas karena besarnya jantung. Sebentar ya Nek, kita mau merawat yang kecil ini dulu biar cepat besar. Musim hujan harus intens dulur, ekstra perawatan. Sebentar kita semprotkan. Di sekeliling dulur ya, di batang-batang ini juga. Kalau nyampe daunnya atas juga, kalau nggak nyampe ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Dan kebetulan ini memang belum saya pupuk sama sekali dulur. Dari mulai tanam hanya 1 genggam pupuk kohe kambing saja sama kompos-kompos di sekitar sini. Jadi baru kali ini kita akan melakukan untuk pemupukan anakan ini. Onta ini biasanya saya hanya mengaplikasikan pada saat menjelang montong saja, ketika pisang umur 4-5 bulan. Kita menggunakan ini cukup 2 genggam saja 1 pohon biasanya, atau 1 rumpun kalau ada 2 atau 3 rumpun.
Ini kita cukup 1 atau 2 genggam. Ini akan coba saya pakai ini. Biasanya awal pemupukan kita tidak pernah menggunakan yang seperti ini, karena saya tadi males ngambil di gudang. Di belakang saya nemu ini, kita pakai ini aja. Jadi nggak harus pakem harus pakai gini-gini dulur. Untuk yang awal-awal gini bisa menggunakan ZA dan Ponska juga bisa, tidak masalah. Yang penting sering dilakukan penyemprotan dulur, fungi sama pupuk daun cair gitu aja. Kalau luas lahannya ya pakai tangki yang besar dulur. Kebetulan kan saya kan ini yang di pinggir, bisa dilihat bangunan-bangunan pinggir sawah. Saya cukup dengan ini tadi bawanya, tidak perlu bawa tangki yang besar itu. Oke, jadi intinya harus inten dulu. Di musim hujan ini banyak sekali binatang dan termasuk penyakit-penyakit pada pohon pisang ya. Oke, kita pupuk dulu. Dan yang terpenting itu di sekeliling batang bonggol pisang ini, kalau bisa jangan rimbun rumputnya dulur ya. Gulmanya minimal itu harus diambili, meskipun di agak jauh banyak gulmanya, tapi yang di sekeliling bonggol itu minimal harus bersih. Seperti itu dulur. Nah, itu tadi cara saya merawat pisang anakan masih kecil di musim hujan. Sebenarnya bukan hanya di musim hujan kita lakukan penyemprotan seperti ini, meskipun di musim kemarau kita juga melakukan penyemprotan, cuma tidak seinten pada saat musim penghujan gitu dulur. Minimal 1 bulan 2 kali, 1 kali. Kalau punya 500 pohon paling hanya 2 tangki dulu. 2 tangki itu cukup. Sepin itu 37.000 kalau nggak salah, satu kampil yang agak besar itu ya. Saya nggak bawa tadi contohnya. Jadi termasuk apa ya, yang punya sulur itu kayak serangga, laba-laba kecil, terus ulat-ulat kecil di daun-daun itu biasanya ada di musim hujan itu banyak banget. Terus sama serangga-serangga kecil, binatang-binatang penggerak, semut yang banyak, kita lakukan dengan penyemprotan ini. Seperti itu tadi. Jadi untuk yang di dalam tanah sudah beda lagi, kita tidak menggunakan ini ya, seperti yang saya sampaikan dulu. Jadi kapur pertanian dan furadan itu kalau untuk yang di akarnya itu sudah dikasih awalnya. Jadi untuk yang di batang dan daun yang saya maksud di sini. Nah ya, bisa dilihat kita menggunakan MPK 1616 ini. Biasanya aplikasi yang saya gunakan pada saat montong dulur, pada saat menjelang montong. Nah, cepat larut nitrogen dalam bentuk nitrat nomor 3. Ini termasuk cepat larut lur, apalagi di musim hujan seperti ini. Oke, langsung aja mari kita tengok atau kita lihat jantung ontong yang sebesar kepala kambing. Bukan saya ngerjain lagi dulur, kemarin kan drone kita juga sudah ngerjain panjenengan semua, mohon maaf ya. Tapi kali ini kita tidak mengerjain.
kita tidak nipu tapi kan baik untuk buat tontonan semuanya. Kita akan tunjukkan jantung yang wow pokoknya ya. Satu pohon ini sudah berkali-kali dulur, ini kelima, keenam, bahkan ada yang periode ke-7 juga yang di lahan ini. Ini dari awal-awal saya belajar nanam, kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu saya ya di sini ini. Nah, di lahan ini. Oke. Lahan ini. Oke, mari kita tengok jantung ontong yang super mantap. Nah, ini dulur. Ya. Bisa dicek sendiri, ini saya jarak dekat dulur. Besar banget jantungnya. Sampai plastiknya yang di ujung pucuk sini tadi tidak mau lepas karena besarnya jantung. Dan ini padahal saya pakai plastik yang 1 kilo tadi. Tapi masih tidak mau lepas karena sangat ketat sekali. Bisa dicek ya. Satu kepala kambing. Besar sekali. Pohonnya lumayan agak tinggi. Ketiga, keempat ini dulur. CJ 40 besar banget. Ya, ini kita aplikasinya waktu pada saat mau montong. Kita memang menggunakan itu 16-16. Enggak banyak dulur. Cukup 2 genggam tangan saja. Jadi panjenengan, dosisnya berapa bang? Dosisnya, waduh, kalau tanya dosis itu saya enggak pernah pakai takaran dosis. Saya kira-kira saja. Jadi misalnya mau dengan air 1 ember atau 1 bak, kurang lebih isi berapa ya 1 bak itu ya, 10 kalau sama 10 sampai 12 itu cukup setengah rantang. Nah, setengah rantang itu bisa diukur dengan kurang lebih 4 genggam ya, 4 genggam tangan. Nah, jadi kalau mau ngocor dengan pupuk ini Mutiara 16-16 MPK ya, itu kalau mau lebih hemat 4 genggam tangan itu, dan dicampur ZA juga boleh, kurang lebih setengah rantang ataupun 50-50 juga nggak masalah dulu. Jadi dikocor 1 rumpun 1 rantang, ataupun 1 rumpun 1,5 rantang, ataupun 2 rantang lah, nggak apa-apa. Lebih enaknya 1 rumpun 2 rantang lah, biar melingkar dulu ya, biar melingkar. Jadi seperti itu. Itu aplikasi yang saya biasanya saya pakai untuk khusus yang menjelang montong saja. Oke, jadi intinya pagi ini kita memberi trik perawatan inten pada pohon pisang yang masih kecil ataupun kita baru tanam kurang lebih umur 1,5 bulan atau sampai 2 bulan. Memang lebih inten padahal apa itu pada saat posisi di musim penghujan. Minimal 1 bulan sekali kita harus lakukan penyemprotan, khususnya untuk anakan. Kalau yang sudah besar-besar itu jarang kita lakukan, mungkin 2 atau 3 bulan. Satu masa panen, satu periode itu mungkin hanya 2 kali saya melakukan. Tapi kalau pada anakan ini yang masih kecil ini harus memang sering. Besar banget jantungnya. Oke, terima kasih sahabat petani. Salam petani Nusantara. Udaranya pagi cerah, tapi kalau sore hujan deras. Oke. Salam kompak, salam petani. Dari kami Ali Rohmat, Petani Pisang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.